wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Pemirsa MJA TV dimanapun antum berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah wa syukurillah kita bertemu kembali di serial komunikasi Islam, membahas kajian-kajian selanjutnya, yaitu tentang teori dan metode dakwah atau teori dan metode komunikasi Islam. Jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, sebagaimana telah dibahas pada season sebelumnya, bahwa dakwah ini atau komunikasi Islam ini adalah sebuah kewajiban yang diberikan kepada seluruh umat manusia tak terkecuali secara pribadi untuk dilaksanakan mengikuti jejak yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Pada kajian kali ini kita akan membahas tentang bagaimana teori dan metode-metode komunikasi Islam ini atau metode dakwah ini harus disampaikan, harus dilaksanakan oleh seorang da'i atau seorang mubaligh atau seorang pendakwah itu sendiri. Banyak ayat-ayat yang menjelaskan tentang kewajiban menyampaikan ayat-ayat Allah dan risalah Rasulullah SAW. Salah satunya adalah di ayat 104 di surah ketiga, yaitu surah Al-Imran, bahwa harus ada atau hendaklah di antara kamu, di antara segolongan manusia yang memiliki jiwa untuk menyeru kepada kebaikan, menyuruh kepada ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, karena mereka lah adalah orang-orang yang beruntung. Dari ayat ini dapat kita ambil ibrah bahwa manusia-manusia yang punya ghirah, yang punya semangat untuk melaksanakan aktivitas ini, Allah akan berikan keuntungan, baik keuntungan dunia maupun keuntungan akhirat. Maka aktivitas ini seyogianya harus dijadikan sebagai spirit bagi setiap kaum muslimin untuk melaksanakannya. Kenapa? Karena ini adalah satu dari sekian banyak kewajiban-kewajiban yang dibebankan oleh Allah kepada umat manusia. Ayat lain yang menjelaskan di dalam surah Al-Imran juga, di ayat ke-110, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billahi walau amana ahlul kitabi lakana khairal lahum minhumul mu'minuna wa aksaruhumul fasikun. Pemirsa MJA TV dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayat ini pun memberikan penjelasan, memberikan informasi kepada kita bahwa wajibnya setiap orang untuk melaksanakan komunikasi Islam, untuk melaksanakan dakwah, menyeru manusia kepada kebaikan, mengajak manusia kepada kebaikan, dan mencegah manusia dari berbuat kerusakan. Ayat lain juga dijelaskan di dalam surah An-Nahl di ayat ke-125, yang ini merupakan ayat yang menjelaskan tentang metode-metode dakwah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Bahkan di ayat ini secara tematik Allah menginformasikan kepada kita bahwa ada cara, ada metode bagaimana kita menyampaikan dakwah kepada masyarakat. Metode yang pertama yaitu dengan metode mau'idhah hasanah bil hikmah. Yang pertama adalah metode bil hikmah, yang kedua adalah metode mau'idhah hasanah, dan yang ketiga adalah metode jadilhum billati hiya ahsan. Nah, ketiga metode ini apabila kita sederhanakan, seseorang yang ingin mengajak manusia kepada kebaikan, seseorang yang ingin mencegah manusia untuk tidak berbuat keburukan, diberikan tiga metode. Yang pertama kata Allah bil hikmah.
yaitu dengan hikmah. Hikmah ini adalah manfaat-manfaat banyak, manfaat-manfaat besar yang dapat diambil dari lisan yang diucapkan, dari sikap yang dilakukan, dari isyarat yang juga ditampakkan kepada jamaah, kepada mad'u, kepada audien. Nah, apabila hikmah ini juga sudah dilakukan oleh seorang komunikator Islam, oleh seorang pendakwah, maka ini meningkat pada metode yang kedua, yaitu dengan mau'idhah hasanah. Mau'idhah hasanah ini yaitu kalau tadi hikmah itu dilakukan dengan lisan, dengan sikap, dan dengan isyarat, kalau ini dengan contoh yang baik. Sebagaimana sudah saya sampaikan di season sebelumnya, yaitu dengan dakwah tadbir, dengan dakwah tanwir, yaitu dakwah-dakwah aplikatif yang langsung terjun di masyarakat, yang langsung bisa dirasakan oleh masyarakat, oleh jamaah, oleh umat. Nah, apabila metode yang kedua ini juga sudah dilakukan, maka meningkat pada metode yang ketiga. Ada kalanya jamaah tidak bisa memahami, ada kalanya jamaah yang melawan, ada kalanya jamaah yang menentang, ada kalanya jamaah atau kaum muslimin yang memusuhi kita. Maka dengan cara yang ketiga, wajadilhum billati hiya ahsan, yaitu berdebat, bermusyawarah, berdialog, tetapi tentu kata Allah, wajadilhum billati hiya ahsan, tetap dengan menggunakan cara-cara yang baik. Bahkan Allah menggunakan kalimat af'alu tabdil dalam kalimat ini, yaitu al-ahsan. Artinya adalah tentu berdialog dengan cara yang terbaik. Jamaah MJTV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara konsep komunikasi Islam atau materi-materi yang harus disampaikan kepada jamaah di dalam teori dakwah atau teori komunikasi Islam, yaitu yang harus dipersiapkan oleh seorang yang ingin menyampaikan Islam kepada jamaah itu, yang pertama harus mempersiapkan sarana dan prasarana komunikasinya. Di antaranya adalah dalam struktur fisik itu harus disiapkan kelengkapan selain materi dakwah, yaitu apakah dari bentuk tempat, apakah dari bentuk sarana prasarana fisik yang harus disiapkan, atau dalam bentuk medianya, atau dalam bentuk jamaahnya, atau dalam bentuk kepanitiaan. Nah, seorang pendakwah, seorang komunikator Islam harus mempersiapkan itu sebelum menyampaikan dakwahnya. Yang kedua, kita juga harus memahami segmen komunikasinya, sasarannya. Nah, seorang pendakwah, seorang komunikator Islam disebut dengan dai, mubaligh atau pendakwah, harus memahami segmen dan sarananya, sasarannya. Segmen artinya siapa yang kita hadapi, siapa yang kita temui, siapa yang akan kita ajak kepada kebaikan, siapa yang akan kita ajak untuk menjauhi daripada kemaksiatan. Kita harus menentukan, kita harus memahami segmen tersebut, sasarannya. Bagaimana kita, segmen yang dihadapi ini adalah anak-anak balita, kemungkinan dari tingkat TK dan SD. Kita harus menyampaikan dakwah dengan metode-metodenya. Sesuaikan segmen itu dari materi yang akan kita sampaikan. Kita akan menghadapi anak remaja dari tingkat SMP, SMA. Bagaimana segmen dan sasaran yang harus disampaikan. Kita akan menghadapi orang dewasa. Kita juga harus menyiapkan segmen tersebut dan disesuaikan juga dengan keadaan-keadaan psikologi yang jamaah sedang alami tersebut. Terlebih kita juga menghadapi segmen dan sasaran komunikasi kita ini kepada orang-orang yang sudah sepuh. Mungkin kisaran di atas 40 ke atas atau 50 ke atas. Nah, materi-materinya harus disesuaikan dengan segmen saat kita menyampaikan dakwah. Jangan kemudian materi yang disampaikan dalam teori-teori komunikasi Islam ini dipukul rata, sehingga saat kita menyampaikan materi kepada anak-anak, kepada anak remaja, kepada dewasa dan orang tua itu dipukul rata. Nah, ini kadang-kadang membuat situasi, kondisi, keadaan suasana dakwahnya menjadi tidak kondusif. Kenapa? Karena pemateri tidak memahami ini, tidak memahami segmen dan tidak memahami sasaran dakwah. Selanjutnya yang harus diterapkan oleh seorang pendakwah itu strategi dan tahapan-tahapannya. Di dalam menyampaikan dakwah, seseorang tidak harus
mempunyai materi yang begitu baik atau begitu bagus, yang begitu banyak. Tetapi bagaimana sasaran atau strategi dan tahapan dakwah ini dikemas sedemikian rupa, maka dakwah akan bisa disampaikan sesuai dengan keadaan mad'unya. Ada sebuah pepatah di dalam ilmu dakwah, yaitu at-tariqatu ahammu minal maddah, bahwa strategi dakwah dalam strategi komunikasi Islam itu ternyata lebih hebat daripada materi itu sendiri. Bukan berarti menafikan dari materi-materi komunikasi Islam tersebut. Kita ambil contoh, seseorang yang menyajikan roti dengan harga Rp1.000, kemudian dia menyajikannya dengan penuh kesopanan, dia menyajikannya dengan penuh akhlak yang baik, dia menyajikannya dengan penuh sikap, dengan tata kelola jiwa raganya yang begitu menawan, maka roti akan bisa dimakan oleh konsumen yang sedang membelinya begitu nikmat dan begitu indah. Tetapi sebaliknya, apabila kita contohkan dengan roti yang harganya 100.000 atau bahkan 200 atau bahkan jutaan, kemudian seorang pelayan memberikan roti itu kepada konsumen dengan wajah yang cemberut, dengan sikap yang kasar, dengan perilaku yang kurang baik, maka bisa jadi roti yang harganya jutaan tersebut itu kurang bisa dinikmati oleh jamaah, itu kurang bisa dinikmati oleh konsumen. Begitupun materi-materi dakwah, materi-materi komunikasi Islam, apabila disampaikan tanpa strategi, maka bisa jadi akan diterima bukan ketenangan tapi kegelisahan, yang diterima bukan keindahan tetapi kesulitan dan lain sebagainya. Yang terakhir, di dalam diri seorang komunikator Islam harus menciptakan citra, menciptakan performa yang sangat qualified. Kenapa? Lisan yang disampaikan oleh materi lisan yang disampaikan oleh seorang pendakwah itu belum bisa menjadi parameter sikap atau akhlak yang ada di dalam seorang komunikator tersebut. Maka seorang komunikator Islam seyogyanya harus menjaga citra tersebut. Saat apa yang dia ucapkan, seyogyanya seharusnya telah dilakukan. Apa yang diucapkan, seyogyanya telah dia juga laksanakan. Kalaupun ada materi yang disampaikan kepada jamaah belum mampu dia lakukan, setidaknya dia punya cita-cita, dia punya harapan untuk bisa melakukan walaupun baru setengah, walaupun baru seperempat. Oleh karena itu, citra ini menjadi umpan balik dari seorang komunikasi Islam, dari seorang pendakwah kepada mad'u, kepada jamaah. Kenapa? Karena suatu ketika kaum muslimin, jamaah, mad'u akan menilai kita dari apa yang kita ucapkan, akan menilai kita dari apa yang kita utarakan. Bukan kemudian dakwah atau komunikasi Islam ini hanya dijadikan sebagai wacana-wacana atau menjadikan sarana-sarana untuk penyampaian saja. Alangkah baiknya seorang pendakwah, seorang dai ini memiliki citra atau performa. Dalam kata lain, di dalam ilmu komunikasi Islam disebut dengan karakteristik karakteristik dai. Harus memiliki karakter khusus setiap pribadi. Agar apa? Agar dari mulai suara yang diucapkan, dari kemudian orang mendengar tanpa melihat kita, dari orang mendengar tanpa mad'unya datang ke tempat kita berbicara, mereka sudah mengetahui suara kita, mereka sudah mengetahui siapa yang berbicara. Ini yang disebut dengan teori citra dan performa dalam dakwah. Nah, metode-metodenya atau cara-caranya komunikasi Islam ini ada beberapa hal. Yang pertama ada metode prinsip, manhaj atau al-minhaj. Artinya adalah seorang komunikator Islam ini harus memiliki manhaj. Kalaupun itu diambil dari berbagai manhaj, maka jelaskanlah manhaj-manhajnya tersebut. Sehingga ketika ada jamaah yang bertanya, maka dijawablah sesuai dengan manhajnya. Jangan juga kemudian seseorang komunikator Islam memaksakan manhaj satu dengan manhaj yang lainnya, sehingga adanya keresahan, adanya ketidaknyamanan saat seseorang diberikan jawaban atau
menjawab sebuah pertanyaan dengan manhaj-manhaj yang berbeda. Sesuaikan dengan kemampuan, sesuaikan dengan keyakinan, tapi tidak harus juga menyalahkan manhaj-manhaj yang lainnya. Bahwa kebenaran pada akhirnya hanya Allah yang akan menilai. Yang kedua adalah metode aplikatif. Caranya di dalam komunikasi Islam ini adalah bagaimana thoriqoh aplikatif ini. Metode aplikatif ini adalah metode yang pernah saya sampaikan pada kesempatan sebelumnya, yaitu ad-da'wah at-tanwir. Metode aplikatif dalam dakwah ini bisa dikatakan adalah seorang pendakwah, seorang komunikator Islam tidak harus banyak berbicara, tidak harus banyak menyampaikan materi-materi, tapi lebih banyak kepada melaksanakan apa yang ada di dalam hatinya. Ketika seseorang pendakwah tersebut akan menjelaskan tentang sedekah, terlebih dahulu seorang komunikator itu bersedekah. Sebelum dia menjelaskan tentang zakat, maka dia dahulu mengeluarkan zakat. Sebelum dia mengajak orang untuk melaksanakan umroh, dia lebih dahulu laksanakan umroh. Sebelum dia menjelaskan tentang haji dan lain sebagainya, lebih dahulu dai tersebut, ustadz tersebut melaksanakan haji, melaksanakan umroh, dan melaksanakan amalia-amalia yang lainnya. Yang ketiga adalah metode prinsip. Nah, ini penting dimiliki oleh seorang komunikator Islam. Di antaranya adalah yang pertama, prinsip bilhal, yaitu seorang pendakwah, seorang komunikator Islam harus memiliki prinsip sikap. Kita ambil contoh. Apabila kita mengetahui bahwa mencuri itu atau mengambil hak itu adalah tidak diperkenankan oleh agama, maka seorang pendakwah seyogyanya harus lebih awal berprinsip bahwa saya jangan mengambil hak orang. Apalagi berkilah dengan sebuah kata al-insanu mahalul khata wan nisyan. Dalam materi-materi dakwah ada yang disebut dengan at-tasawwuf. Di situ bagaimana kita menjaga lisan, menjaga hati, menjaga pikiran. Nah, seorang komunikator Islam harus memiliki prinsip ad-da'wah bil hal. Usahakan, upayakan bahwa aku adalah seorang komunikator Islam harus menjauhi itu. Apakah itu mengambil hak orang, apakah itu membohongi orang, apakah itu menzolimi orang, dan lain sebagainya. Apabila tidak memiliki prinsip itu, bisa jadi terpeleset dalam hal-hal tertentu, bisa jadi terpeleset di suatu saat tertentu. Dia suka berdakwah, dia suka menyampaikan materi-materi Islam, mengajak orang berbuat baik, mengajak orang agar tidak berbuat munkar, tetapi di saat-saat tertentu dalam keadaan asyirru wa alaniyah, dalam keadaan tersembunyi maupun dalam terang-terangan, dia melakukan itu karena dia tidak punya prinsip. Jamaah MJ ATV rahimakumullah. Yang kedua, harus punya prinsip bil lisan. Seorang komunikator Islam harus punya prinsip lisan. Walaupun dia suka berbicara, tetapi saat pembicaraan itu tidak penting, jangan dia ucapkan. Walaupun dia suka berbicara, kalau pembicaraan itu membuat orang menyakitkan, jangan diucapkan. Harus memiliki prinsip dasar, yaitu prinsip lisan. Seorang pendakwah harus pandai betul menjaga lisannya. Kenapa? Karena lisannya ini akan dijadikan naungan. Lisan ini akan dijadikan contoh. Lisan ini akan didengar oleh jamaah, oleh mad'u, oleh audien. Bagaimana audien akan mendengar lisannya, bagaimana jamaah akan mendengar lisannya, bagaimana mad'u akan mendengar lisannya, sementara seorang pendakwah, seorang komunikator Islam tersebut tidak bisa menjaga lisannya. Oleh karena itu harus punya prinsip lisan, dakwah lisan. Kenapa? Mendakwahi dirinya untuk menjaga lisan. Selanjutnya adalah dakwah fardiyah. Prinsip selanjutnya yang harus dimiliki oleh seorang komunikator Islam adalah memiliki prinsip pribadi. Harus memiliki prinsip seorang komunikator Islam itu. Kenapa? Kalau tidak memiliki prinsip, dia akan terombang-ambing, akan senantiasa mengikuti kesana kemari, diajak kesana kemari, akan tidak memiliki panduan yang tetap.
Ketika seorang komunikator Islam memiliki prinsip di dalam dirinya, maka dia akan berjalan seiring dengan perintah. Dia akan berjalan seiring menjauhi larangan. Selain dia berjalan seiring dengan mad'unya, dengan jamaahnya, dengan audiennya, dia akan mengolah jiwanya, dia akan mengolah pikirannya, dia akan mengolah hatinya, dan dia akan mengolah apa yang harus dia persiapkan sebelum dia melakukannya kepada orang-orang. Yang terakhir adalah harus memiliki prinsip jamahiriyah. Apa itu? Jamahiriyah ini harus memiliki prinsip amanah di dalam dirinya, baik yang bersifat personal maupun dalam sifat sosial. Kalau seorang komunikator Islam ini tidak amanah, maka yang terjadi adalah kebohongan-kebohongan lisan. Maka yang terjadi adalah kebohongan-kebohongan sikap. Maka yang akan terjadi adalah kebohongan-kebohongan publik. Seolah-olah manusia yang mendengarkan, jamaah yang mendengarkan, audien yang mendengarkan terkelabui oleh lisan-lisan kebohongannya. Naudzubillah summa naudzubillah. Jamaah serta pemirsa MJA TV rahmatullah, seorang muslim, apakah dia seorang pendakwah ataupun bukan, harus memiliki prinsip amanah jamahiriyah ini. Kenapa? Karena amanah ini adalah kejujuran. Karena amanah ini adalah prinsip. Seseorang yang sudah tidak amanah kepada dirinya, kepada Allah, apalagi dia bisa amanah kepada orang lain. Amanah akan menyinarkan dirinya, baik dia seorang komunikator Islam maupun bukan. Amanah akan memberikan hiasan dirinya. Kenapa? Karena manusia yang senantiasa menghiasi dirinya dengan kebohongan, manusia yang menghiasi dirinya dengan berkilah, manusia yang senantiasa menghiasi dirinya dengan sesuatu yang hanya melihat kekurangan dan kesalahan orang, tanpa dia sering melihat keamanahan dirinya, kekurangan dirinya. Dia akan senantiasa mencari kesalahan dan kekurangan orang. Seorang komunikator Islam harus memiliki prinsip jamahiriyah, prinsip amanah, bahwa dia mampu didengar oleh orang, lisannya itu adalah amanah. Bersyukur kepada Allah bahwa kita diberikan kepercayaan dengan mengucapkan, dengan menjadi wasilahnya ayat-ayat Allah, risalah Rasulullah SAW, maka seyogianya harus memiliki sifat jiwa amanah di dalam seorang komunikator Islam. Pemirsa MJA TV rahimakumullah, selanjutnya bagaimana pendekatan yang harus dilakukan oleh komunikator Islam ini, bahwa Rasulullah SAW di dalam melakukan dakwah fardiyah atau dakwah jam'iyahnya, yang pertama tentu dengan pendekatan lemah lembut, tentu dengan pendekatan kalimat-kalimat yang sopan, kalimat-kalimat yang baik, kalimat-kalimat yang menenangkan, kalimat-kalimat yang bukan kalimat yang membuat orang resah, membuat orang gerisah, membuat orang tidak nyaman. Hal ini Allah jelaskan di dalam surah Al-Imran. Ayat ini sering diucapkan oleh para komunikator Islam atau para pendakwah, bahwa ayat ini menjelaskan tentang rahmat Allah akan turun kepada orang-orang yang diantaranya menggunakan dakwanya, menggunakan komunikasi Islamnya dengan cara yang baik. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasawirhum fil amri. Jamaah MJA TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka disebabkan dengan rahmat Allah, kamu akan berlaku lemah lembut kepada jamaah, berlaku lemah lembut kepada audien, berlaku lemah lembut kepada jamaah. Nah, dengan cara ini, dengan pendekatan dakwah ini, maka minimal kita akan menjadi contoh kelanjutan dakwah Rasulullah dengan cara dan lisan yang baik. Nah, setelah itu jamaah rahimakumullah, bisa dengan cara yang kedua. Apabila dengan cara-cara yang lemah lembut,
apabila dengan cara-cara yang baik, dengan cara-cara yang sangat santun belum juga dipahami, maka meningkat dengan metode yang kedua pendekatannya, yaitu dengan pendekatan bahasa yang bisa dipahami, mudah dipahami, disesuaikan tadi yang di awal telah dijelaskan, itu dengan sasaran-sasaran dakwahnya, dengan tingkatan-tingkatannya, juga dengan bahasa-bahasa yang mudah dipahami. Apabila dengan lemah lembut tidak juga ada perubahan, maka dengan tingkatan yang kedua, yaitu dengan yang mudah dipahami. Artinya ada kalanya mad'u, jamaah atau audien ini dengan bahasa yang baik, dengan lembut, susah juga memahami, maka meningkat kepada tahapan yang kedua, yaitu dengan bahasa yang mudah dipahami. Bahasa itu disesuaikan juga dengan audiennya. Kalimat-kalimat disesuaikan dengan umur, kalimat-kalimat disesuaikan dengan daerah, disesuaikan dengan adat, disesuaikan dengan wilayah. Kenapa? Karena dakwah yang akan dilaksanakan oleh kaum muslimin dan muslimat itu bervariasi dan sangat-sangat heterogen. Bisa jadi saat kita menyampaikan dakwah di perkotaan seperti ini, di perkampungan seperti ini, dengan masyarakat-masyarakatnya yang tentu juga berbeda-beda, maka mudahkan lisan ini disesuaikan dengan pemahaman-pemahaman masyarakat di sekitar kita. Jangan kemudian kita memiliki sifat egois, menampilkan materi-materi keilmuan kita yang tinggi, sementara pemahaman audiennya sangat rendah. Seharusnya kita menyesuaikan pemahaman itu dengan masyarakat. Yang ketiga, apabila itu juga tidak mampu mereka paham, maka gunakan pendekatan yang ketiga, yaitu dengan pendekatan contoh, kisah atau perumpamaan. Apabila jamaah ini juga belum memahami dari lisan yang sangat baik, yang sudah disesuaikan, maka dicontohkanlah dengan kisah-kisah. Apabila kita melakukan hal A, lihatlah contoh sebelumnya di zaman A. Apabila kita melakukan B, lihatlah contoh kisahnya di zaman B. Apabila kita melakukan C, maka kisah contoh dijadikan sampel kepada jamaah. Inilah akibat dari orang-orang yang melakukan kisah C ini. Di dalam metode dakwah yang kontemporer ada yang disebut dengan metode storytelling. Adalah berkisah disesuaikan dengan mad'unya pula. Nah, kisah-kisah ini bisa diambil dari para nabi, para sahabat, para tabi'in, para aulia, para syuhada, para habaib, terus sampai ke bawah, sehingga ini menjadikan perubahan dari kisah tersebut. Jangan kemudian kita tidak mengikuti step-step pendekatan-pendekatan ini. Dan yang keempat, bisa juga dengan menunjukkan bukti. Ini pendekatan dakwah. Kalau dalam kisah saja ini belum bisa diterima atau belum dipahami oleh jamaah, lihat bukti. Orang yang tidak sholat itu akibatnya. Orang yang tidak zakat ini akibatnya. Orang yang tidak puasa ini akibatnya. Orang yang mengambil hak orang ini akibatnya. Orang yang suka zalim ini akibatnya. Orang yang suka hasad ini akibatnya. Dan lain sebagainya, lain sebagainya. Ini harus dijadikan pendekatan-pendekatan dakwah secara step by step, secara bertahap. Yang terakhir yaitu dengan bimbingan dan mediasi. Apabila dengan contoh juga jamaah mad'u audien ini tidak paham, maka kasih tahapan pendekatan komunikasi Islam yang kelima, yaitu dengan bimbingan, konsultan atau mediasi. Di antaranya adalah seseorang akan sangat sulit menerima apa yang kita sampaikan dari tahapan. Sudah kita sampaikan, kemudian dengan cara yang baik, kemudian kita sudah sampaikan dengan kalimat-kalimat yang sangat sederhana agar dipahami, kemudian kita sudah ambil contohnya, kemudian kita sudah sampaikan akibatnya, belum juga paham. Tahapan yang terakhir, berkonsultasi, ngobrol, membimbing, atau berdiskusi, atau mediasi. Ini adalah cara yang sangat hebat di dalam komunikasi Islam. Untuk apa? Untuk mendekatkan seorang komunikasi Islam, seorang pendakwah kepada audien dengan cara ngobrol, dengan cara ngobrol dari hati ke hati. Insya Allah dengan cara-cara ini kita akan bisa mengikuti tahapan-tahapan dakwah, sehingga kita akan menjadi seorang komunikator Islam, akan menjadi seorang pendakwah yang mengikuti konsep-konsep teori-teori dakwahnya, mengikuti metode-metode dakwahnya, sehingga dakwah yang dilakukan dengan ilmunya, dakwah yang dilaksanakan dengan ilmunya, dakwah yang diaplikasikan ke masyarakat, bukan dakwah yang
bisa dikatakan dakwah sembarangan, atau dakwah abal-abal, atau dakwah tidak memiliki panduan. Oleh karena itu, dari teori dan metode ini mudah-mudahan menjadi inspirasi bagi seluruh jamaah MJATP, mobil khusus kepada kaum muslimin al muslimat rahimakumullah, dan pada umumnya kepada kita semua yang sedang dan akan melakukan aktivitas komunitas Islam ini. Semoga bermanfaat. Insya Allah kita bertemu kembali di season selanjutnya. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan kehilafan. Wal afu minkum fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.